Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Sebelumnya, pernah nggak kita kepikiran gimana caranya menilai hasil belajar siswa yang nggak cuma lewat angka ujian atau kertas jawaban aja? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas tentang instrumen non-tes dalam evaluasi PAI. Dan pada kali ini kita fokus terhadap penilaian proyek dan juga penilaian produk. Bareng saya Bu Hilal Abdurrahman, kita bakal bahas gimana cara menilai kreativitas dan karya nyata para siswa secara efektif. Kita masuk ke dalam bagian pendahuluan. Kenapa sih kita butuh evaluasi komprehensif dalam PAI? Jadi kita butuh karena pendidikan agama Islam itu bukan cuma soal hafalan atau nilai di atas kertas. Jadi kita menilai 3 aspek sekaligus, dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Nah, masalahnya tes tertulis itu seringkali nggak cukup untuk mengukur sejauh mana siswa ini benar-benar mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari. Nah, disinilah instrumen non-tes ini hadir sebagai solusi kunci. Lewat instrumen ini, kita bisa mengevaluasi sikap, perilaku, hingga keterampilan peserta didik secara objektif dan mendalam. Sekarang, apa sih sebenarnya instrumen non-tes itu? Sederhananya ini adalah instrumen non-tes adalah alat evaluasi yang kita gunakan untuk memotret sisi lain dari siswa yang nggak bisa diukur pakai angka atau lembar jawaban. Di fokus penilaian ada 3 poin utama, yaitu yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu apa yang menggerakkan mereka di dalam. Kemudian yang kedua adalah keterampilan psikomotoriknya, yaitu keahlian mereka dalam praktiknya. Kemudian yang ketiga yaitu perilaku nyata. Bagaimana mereka ini bertindak di kehidupan sehari-hari mereka. Kita melakukan pengamatan langsung dan mengumpulkan bukti-bukti aktivitas nyata mereka. Jadi penilaiannya ini tetap objektif dan juga berdasarkan fakta yang benar-benar mereka lakukan, bukan sekedar teori. Teman-teman, ini adalah alasan kenapa pelajaran PAI nggak bisa cuma dinilai pakai kertas ujian biasa. Jadi ada 3 poin kunci di sini. Yang pertama yaitu transfer nilai, yaitu pendidikan agama bukan sekedar pengetahuan. Kita mau lihat nih, apakah nilai-nilai agama itu sudah meresap ke hati dan mengubah perilaku mereka atau belum. Dan yang kedua yaitu pengamalan sehari-hari. Kita ingin mengevaluasi sejauh mana sih siswa ini menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan nyata. Pemahaman teori itu penting, tapi mempraktekannya itu lebih penting. Poin ketiga yaitu mengukur dari aspek ibadahnya. Jujur, aspek kayak kekhusyuan sholat, terus kejujuran, adab, dan akhlak itu mahal harganya. Lewat instrumen non-tes, kita bisa memantau pertumbuhan spiritual siswa secara lebih nyata. Sekarang kita masuk ke slide kelima, yaitu teknik-teknik instrumen non-tes. Sekarang pertanyaannya, gimana sih cara kita mempraktikkan penilaian non-tes ini? Jadi ada 4 teknik atau senjata utama yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu observasi. Nah, ini yang paling mendasar. Guru mengamati langsung aktivitas siswanya, misalnya cara mereka sholat. Cara yang kedua yaitu jurnal. Di sini kita mencatat peristiwa-peristiwa penting atau unik, baik itu perilaku positif maupun negatif.
yang dilakukan siswa secara konsisten dalam kurun waktu tertentu. Kemudian teknik yang ketiga yaitu skala sikap dan juga penilaian diri. Ini bagian yang sangat personal. Jadi kita mengajak siswa untuk melakukan muhasabah diri atau refleksi diri. Mereka menilai sendiri sejauh mana sih keyakinan dan sikap mereka terhadap nilai-nilai agama ini. Kemudian teknik yang keempat yaitu portofolio. Jadi kita nggak cuma lihat dari satu nilai, tapi kita kumpulkan semua hasil karya, proyek, dan tugas terbaik siswa dalam satu folder. Dari sini kita bisa lihat progres atau perkembangan mereka dari awal sampai akhir semester. Kita lanjut ke slide berikutnya. Slide ini kita akan menjelaskan keunggulan dari instrumen non-tes ini. Tentu setiap metode pasti punya dua sisi, baik itu unggul, sisi keunggulan dan juga kekurangannya. Begitu juga dengan instrumen non-tes ini. Mari kita bedah keunggulan dan tantangannya. Yang pertama nih, keunggulannya dulu. Kita bisa mengukur aspek batiniah atau kolbu siswa yang enggak tersentuh tes biasa. Kedua, evaluasinya bersifat berkelanjutan. Kita melihat proses perilaku mereka dari waktu ke waktu, bukan cuma sekali ujian. Dan yang paling penting, pendekatannya sangat manusiawi dan holistik karena kita melihat siswa sebagai pribadi yang utuh. Tapi ada tantangannya juga. Kita harus jujur bahwa ada faktor subjektivitas dalam penilaian. Karena itu, sebagai pendidik, kita butuh rubrik penilaian yang benar-benar terstruktur biar tetap adil. Selain itu, metode ini memang memakan waktu lebih banyak dan butuh konsistensi tinggi dari kita sebagai pengajar. Tapi percayalah, hasilnya sepadan dengan kualitas karakter yang terbentuk. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan utama kita, yaitu penilaian produk. Sesuai namanya, penilaian ini berfokus pada hasil karya atau prestasi yang dibuat oleh siswa. Dan ini adalah bukti nyata kalau mereka ini sudah menguasai kompetensi tertentu lewat sebuah objek atau karya. Bentuk produknya mulai dari tulisan, karya seni, laporan penelitian, media pembelajaran, hingga praktek-praktek kreatif lainnya. Khusus di pelajaran PAI, contohnya seru-seru banget nih. Kita bisa menilai pembuatan kaligrafi yang indah, poster dakwah. Jadi kita di sini nggak cuma menilai pemahaman teori mereka, tapi juga kemampuan mereka dalam menuangkan ide menjadi sebuah karya nyata. Nah, setelah kita tahu bentuk produknya, sekarang pertanyaannya, gimana sih cara kita kasih nilai? Supaya penilaian kita adil dan berkualitas, ada 4 aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu kita nilai dari kreativitasnya. Kita lihat apakah ada ide-ide baru atau pendekatan unik yang ditampilkan siswa. Sejauh mana karya tersebut mencerminkan pemahaman materi PAI mereka secara personal. Kemudian yang kedua yaitu kita nilai dari ketepatan isinya, dari kontennya. Dan ini yang paling kita harus pastikan konten karyanya sudah sesuai dengan ajaran Islam dan materi pembelajaran yang diajarkan atau tidak. Dan yang ketiga yaitu kita menilai dari kerapian dan keasliannya. Kemudian penilaian yang terakhir yaitu kesesuaian tujuan. Terakhir, apakah karya ini sudah relevan dengan tujuan pembelajaran yang kita tetapkan di awal atau tidak? Nah, teman-teman, biar makin ada gambaran, ini dia beberapa contoh nyata produk yang bisa kita jadikan bahan penilaian dalam pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu adalah poster akhlak terpuji.
Jadi siswa bisa bikin desain postur yang estetik, tapi punya pesan moral yang kuat. Misalnya tentang kejujuran. Kemudian contoh berikutnya yaitu video ceramah. Jadi di era digital ini kita bisa meminta siswa kita merekam ceramah atau kultum singkat lah. Di sini kita nilai gaya bicara mereka atau penguasaan materi dan bahasa yang mereka gunakan. Kemudian contoh ketiganya kaligrafi. Yang nggak cuma indah dipandang tapi juga benar penulisannya. Kemudian ada ringkasan materi contohnya nih. Jadi nggak harus tulisan kaku di buku tulis. Mereka bisa bikin mind map kreatif yang merangkum poin-poin penting dari suatu bab pelajaran. Kita lanjut ke slide ke-10. Jadi teman-teman, setelah kita bahas soal produk atau hasil karya, sekarang kita masuk ke penilaian proyek. Bedanya apa sih? Kalau produk fokus ke apa yang dihasilkan, sedangkan proyek ini lebih fokus ke perjalanan atau proses siswa dalam menyelesaikan tugas tersebut. Jadi fokus kita sebagai penilai nggak cuma di hasil akhir, tapi juga bagaimana proses belajar mereka dari awal sampai akhir nih, tahapannya sendiri cukup panjang, meliputi persiapan dan perencanaan, bagaimana mereka menyusun strategi mereka. Terus yang kedua, bagaimana sih pelaksanaannya? Bagaimana sih tatkala mereka itu mencari data? Kemudian sampai yang ketiga, pelaporan. Nah, ini titik akhirnya nih. Hingga mereka menyusun laporan dan mempresentasikan produk yang mereka hasilkan. Dan lewat penilaian proyek, kita bisa melihat sejauh mana sih kemandirian dalam kemampuan problem solving siswa dalam konteks PAI ini. Baik, supaya adil, penilaian proyek ini kita bagi menjadi 4 tahapan utama dengan pembobotan nilai yang berbeda-beda tentunya. Jadi yang pertama yaitu perencanaan, 20% nih. Segalanya dimulai dari sini. Kita menilai gimana sih siswa menentukan topik, menetapkan tujuan, dan menyusun rencana kerja mereka. Kemudian kita nilai dari pelaksanaannya nih, 30% nih misalnya. Dan ini adalah tahap aksi. Kita memantau proses pengerjaan, cara mereka melakukan investigasi hingga kerja keras mereka. Kemudian yang ketiga yaitu kualitas konten ini. Kita beri nilai mereka 30%. Karena ini pelajaran PAI. Aspek ini sangat vital. Kita menilai ke dalam materi, akurasi informasi yang mereka dapatkan, dan tentu saja sejauh mana sih kesesuaian konten tersebut dengan nilai-nilai Islam. Dan yang terakhir, penilaiannya yaitu penyajian. Penyajiannya ini 20%. Tahap akhir, di mana mereka mempresentasikan hasil karyanya dan menyusun laporan proyek secara rapi dan sistematis. Jadi jika di total nih, semua nilainya yaitu 100%. Mencakup seluruh kerja keras mereka dari awal sampai akhir. Jadi bukan cuma terima jadi atau kita menilai hasil jadinya. Setelah kita paham alur dan tahapannya, mungkin ada yang tanya, kenapa kita harus repot-repot pakai metode proyek ini? Nah, jawabannya ada pada 3 manfaat besar ini. Yang pertama yaitu penilaian autentik, yaitu lewat proyek kita bisa melihat kemampuan nyata siswa dalam situasi yang kontekstual. Kemudian yang kedua, aplikasi nilai Islam. Nah, inilah inti dari PAI. Proyek memungkinkan siswa ini untuk mengaplikasikan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang sudah ia pelajari. Kemudian yang ketiga, pengembangan karakter. Jadi selama proses pengerjaan ini secara tidak langsung siswa ini melatih kedisiplinan, kreativitas mereka, dan juga rasa tanggung jawab mereka. Mungkin setelah mendengar penjelasan tadi ada yang bertanya, jadi apa sih bedanya produk dan proyek? Jadi mari kita perjelas agar tidak tertukar ya. Jadi penilaian produk ini
fokus utamanya ada pada hasil akhirnya, contohnya seperti poster tadi atau kaligrafi. Kemudian kalau penilaian proyek fokusnya jauh lebih luas nih, yaitu dari proses dan hasilnya. Jadi secara keseluruhan. Intinya kedua metode ini saling melengkapi lah satu sama lain untuk menciptakan penilaian yang autentik dalam pendidikan agama Islam. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Jadi apa inti dari semua yang kita diskusikan hari ini? Jadi ada dua ringkasan utama yang harus kita bawa pulang nih. Yang pertama evaluasi PAI harus melampaui tes tertulis. Jadi jika kita ingin benar-benar menilai aspek kognitif dan psikomotorik secara menyeluruh, instrumen non-tes adalah jawaban mutlaknya. Kemudian yang kedua yaitu penilaian produk dan proyek adalah penilaian yang autentik. Jadi keduanya ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk membuktikanlah kemampuan mereka secara nyata. Namun ingat, kuncinya ada pada rubrik yang jelas untuk menjaga objektivitas penilaian kita. Alhamdulillah kita sudah sampai ke slide yang terakhir. Terima kasih kepada teman-teman yang mensupport atau menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga teman-teman. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Goodbye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.